Udah, ayo. Langsung aja. Iya. Dari aja satu dulu. Ya udah boleh. Coba aja. Udah. Ya. Sip. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Kami dari mahasiswa Universitas Binasaria Informatika izin wawancara Ibu. Sebelumnya kami ingin bertanya nama Ibu, terus jabatan Ibu, sama udah berapa tahun kira-kira sih kerja di Artek? Oke. Nama aku Fari, panggilannya aja Fari ya, soalnya nama panjangnya agak panjang. Saya di sini jadi account manager, udah mau jalan 6 tahun di Artek. Lumayan lama ya. Lumayan. Di sini kita mau mengajuin sekitar beberapa pertanyaan mengenai MPR dari Artek itu sendiri. Mungkin langsung aja masuk pertanyaan dulu. Bagaimana sih posisi Artek di pasar perikanan saat ini dibandingkan dengan pesaing-pesaing utamanya itu? Kalau Artek sebenarnya kan dia perusahaan lokal, jadi nggak banyak perusahaan agensi lokal gitu ya. Satu-satu mungkin ada sedikit lah, yang terbesar salah satunya adalah Artek gitu. Sebenarnya kalau dibandingin dengan kompetitor lain yang udah mulai merge dengan multinasional, bisa dibilang sih kita cukup bersaing dan kompetitif lah sama mereka gitu. Kenapa kompetitifnya? Karena kita punya service yang bisa yang bisa fulfill kebutuhan klien kita gitu. Jadi apa yang mereka minta kita insya Allah bisa provide gitu. Dan misalnya mereka butuh apa ya kita bisa kasih solusi yang solutif untuk mereka gitu. Lanjut ke pertanyaan keduanya. Apa yang membedakan layanan Artek dari pesaing lainnya? Kalau layanan sih sebenarnya boleh dibilang kalau untuk layanan mungkin semua agensi akan mempunyai layanan yang sama gitu. Aku nggak akan bohong bahwa Artek punya yang lebih apa atau yang gimana. Semua agensi pasti servisnya akan sama gitu. Tapi apa yang membedakan kita menurutku itu lebih kita melayani klien bukan cuma sekedar nyari billingnya aja gitu, tapi kita kayak melayani mereka mungkin dari hati kali ya, dan memanusiakan tim kita gitu. Meskipun pekerjaannya kadang-kadang sampai yang lembur harus sampai nginep besok pagi gitu misalnya, tapi mungkin kerja tim yang solid gitu, itu yang menurut kita jadi kelebihan dari Artek sih gitu. Pertanyaan kita, bagaimana perkembangan teknologi dan digitalisasinya? Digitalisasi mempengaruhi cara Artek menawarkan kepada klien gitu. Ya itu sebenarnya menarik sih. Kalau teknologi kan sama digitalisasi kan pasti akan berkembang terus gitu. Sementara perusahaan iklan yang dulu konvensional harus adapt sama harus switching lah kadang-kadang ke teknologi dan digital gitu. Kalau untuk misalnya kayak menyarankan gitu, sebenarnya kita harus beradaptasi sih jujur gitu, karena perubahan di setiap waktu itu pasti ada, apalagi di dunia komunikasi gitu. Perubahan tuh kan selalu ada terus gitu, bisa berubah dari yang tadinya konvensional jadi digital, nanti digital ada yang lebih advance lagi, kita nggak tahu apa. Tapi gimana caranya kita harus beradaptasi dan harus terus belajar sih sebenarnya. Kalau dari kita sendiri gitu kayaknya nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh berhenti cari seminar kayak webinar atau apapun yang bisa kayak ngisi otak kita akan sesuatu hal yang baru gitu, untuk kita bisa nawarin ke klien juga nih, ini ada yang baru gitu. Misalnya tiba-tiba klien, oh ada yang baru ya, itu mereka cukup excited tuh kayak gitu. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu apa sih tujuan dari bisnis Artek yang ingin dicapai melalui program ini? Sebenarnya kalau yang tadi aku bilang sih, sebenarnya kita tidak spesialis di PR gitu, tapi memang lebih ke komunikasinya klien, atau kita bisa bilang komunikasinya satu brand gitu. Jadi misalnya kalau apa yang di-achieve sih sebenarnya pasti revenue gitu, atau memang billing yang cukup besar gitu. Itu pasti aiming setiap perusahaan sih, untuk laba itu kan pasti akan
akan terus terjadi gitu. Tapi mungkin kalau bisa ditarik lebih panjang itu kayak apa ya, bisa ya akhirnya bisa mensejahterakan karyawannya, bisa membuat perusahaan ini lebih maju lagi dan berkembang, kliennya lebih bertumbuh lagi gitu, bukan cuma sekedar mendapatkan billing tapi ada komunikasi atau hubungan yang mutual gitu sama klien-kliennya gitu. Selanjutnya bagaimana sih program dari ATI sendiri dapat memperkuat hubungan dengan media atau influencer dari industri periklanan? Gimana pertanyaannya gimana? Bagaimana sih program-program yang Artek jalanin itu bisa memperkuat antara media sama entah mungkin influencer juga di industri periklanan ini? Ya kita tahu kan sekarang emang banyak banget konten kreator gitu ya. Mau nggak mau kita kayak pasti harus mendekatkan diri lah, approach ke mereka, persuasif ke mereka gitu, menawarkan sesuatu yang apa ya, yang mungkin bisa dibilang yang menghasilkan uang untuk mereka gitu. Tapi sebenarnya kalau program tertentu sih nggak ada, tapi mungkin lebih menjalin hubungan baik gitu. Misalnya kalau ada acara apa mereka suka diundang. Terus misalnya kalau ada program-program baru ya kita tetap update ke mereka untuk misalnya kayak kita punya satu klien nih butuh KOL atau content creator tertentu gitu, kayak gitu-gitu. Tapi intinya sih mungkin lebih kayak menjaga hubungan baik, kita tetap keep in touch. Misalnya kalau mereka pengen ada kasih sesuatu update ke kita welcome ke mereka. Jadi nggak ada batasan kayak nggak boleh atau nggak usah deh kayak gitu, tapi kayak lebih terbuka aja gitu. Baik. Kalau boleh tahu, Artek tuh menggunakan media sosial apa sih yang paling efektif untuk menjangkau audiens yang ditarget? Media sosial? Iya. Oh, kalau sekarang sih kalau yang aku tahu dari update tim digital sih sebenarnya masih di yang Meta lah. Meta, masih IG, masih Facebook gitu. Tapi sekarang kayak TikTok kan juga udah mulai merambah gitu ya, dan kalian ternyata pun juga ikutan tuh. Memang cuman nggak semuanya pakai TikTok gitu, tapi pada dasarnya mereka pakai Instagram sih sebagai base medsosnya gitu. Dan nanti kan juga ada Instagramnya, jadi ya mungkin supaya orang-orang atau klien-klien tahu oh ya Artek portfolionya apa aja sih yang bisa lihat di situ gitu. 10, 11 apa 11? Mungkin dari konten-konten mungkin yang di Instagram Artek yang kira-kira yang buat di media itu yang paling relevan untuk dipublikasikan di media sosial Artek itu apa? Karena kita perusahaan komunikasi pasti hasil karya kita sih sebenarnya. Iklan Iklannya iklan TV kah atau misalnya video digital kah, itu yang pasti akan kita submit ke mereka. Karena mungkin kadang-kadang kalau IG kan agak susah untuk bercerita tentang campaign komunikasi satu brand gitu. Misalnya Le Mineral campaignnya ini kita kayaknya nggak mungkin tuangin di sosmed, panjang banget bakal captionnya gitu. Nah selain dari yang sosmed, kita juga punya kredensial gitu. Kredensial itu semacam company profile lah. Jadi kayak kalau kita pengen approach ke perusahaan-perusahaan ya kita akan kirim itu gitu. Jadi di situ ada gambaran keseluruhan tentang Artek ini siapa sih gitu. Jadi di situ ada semuanya. Kira-kira ada nggak sih taktik yang dapat digunain untuk ningkatin keterlibatan audiensnya Artek dengan konten-konten yang diproduksi kayak iklannya atau portofolionya gitu? Sebenarnya kalau kita ngomong sosial media Artek sama sosial media brand tuh sebenarnya agak beda nih. Bedanya kenapa? Karena objektifnya juga pasti beda. Kenapa sih kalau Artek punya sosmed gitu atau punya kredensial ya sebenarnya untuk brand awareness lah kalau kalian sempat belajar gitu. Brand awareness untuk orang-orang tahu
Artek itu masih hidup, Artek itu masih ada loh gitu. Nah sebenarnya kalau kamu bilang konten apa sih yang mengengage dengan maksudnya dengan marketnya Artek ya pasti ada dengan portfolionya, pasti dengan hasilnya gitu. Beda sama kalau kita ngomong tentang sosial medianya satu brand gitu, misalnya brand kita katakanlah brand biskuit Better gitu, tahu nggak biskuit Better? Nah itu kan beda tuh, harus kayak apa sih kontennya, nggak mungkin yang serius-serius kayak Artek nih gitu. Pasti menyesuaikan dengan targetnya siapa sih, kan targetnya Better tuh anak-anak sekolah, anak SMP, anak SMA gitu. Pasti konten-kontennya juga harus disesuaikan. Nah gimana cara menarik ya harus disesuaikan dengan kayak interestnya apa sih anak-anak SMA gitu, lagi suka apa sih, lagi update tentang apa sih, kayak gitu sih. Jadi tergantung sebenarnya kepada siapa kita mau, targetnya siapa, gitu. Jadi aku nggak bisa mengeneralisasi konten yang seperti ini yang sesuai dengan ini gitu, nggak bisa. Jadi tergantung kliennya siapa, tergantung brandnya apa, tergantung objektifnya siapa, dan tergantung kita mau ngomongin ke siapa nih gitu. Udah. Yang Iya. udah tadi nggak kejawab. Mungkin ada yang udah kejawab maksudnya sama bagaimana cara mengelola dan menyesuaikan waktu agar pelaksanaan kegiatan di Artek tuh tetap berjalan dan efektif dan efisien. Yang pasti kita punya namanya timeline, kayak jadwal itu, kayak setiap pekerjaan itu selalu nanti keluarnya pertamanya selalu timeline gitu. Itu kayak acuan atau apa ya, acuan dasar kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan atau campaign gitu. Timeline itu yang buat nanti dari tim account gitu, dari aku gitu. Jadi kita bikin nanti sama-sama tim ya, kita ngejagain timeline-nya. Misalnya tahap 1 apa gitu. Misalnya kalau on schedule ya berarti checklist. Tapi kalau kayaknya bakal telat nih, itu kita bakal yang sama-sama saling ngejagain lah. Tapi gimana caranya pasti harus ada schedule itu, harus ada timeline itu sih, supaya tetap efektif. Iya, betul. Apalagi ini periklanan ya. Iya, soalnya kan periklanan juga nggak bekerjanya kan apa ya, istilahnya kita kerja tim gitu, nggak cuma tim account doang, tapi ada tim media juga, ada tim kreatif juga, ada tim digital juga. Kadang-kadang kita harus menyatukan itu semua untuk bisa ngerjain kerjaan yang besar itu gitu. Kalau nggak ada timeline, nggak ada koordinasi, itu kayaknya bakal berantakan sih, dan nggak akan ketemu sama deadline-nya gitu. Ibu kalau boleh tahu, Artek tuh apa ya? Ada mendapatkan penghargaan, kalau boleh tahu itu dari mana aja? Kalau penghargaan sih aku banyak sih. Nanti kalian coba lihat di luar tuh, itu ada bakat-bakatnya kayak gini-gini. Cuman memang kalau untuk yang sekarang mungkin kita belum terlalu fokus sama apa ya, wording gitu. Tapi kalau dulu sih banyak sih, kita pada Citra Pariwara gitu. Cipar itu memang kalau di dunia periklanan memang apa ya, penghargaan tertinggi lah untuk agensi gitu. Itu sih. Oke. Nanti boleh minta izin syarat Iya, nggak apa-apa. Itu di luar juga ada sih beberapa. Nanti coba diambil aja mana-mana yang baru nih. Kebetulan masih udah agak-agak lama sih, 90-an. Tapi maksudnya dengan adanya penghargaan ini kayak membuktikan bahwa memang ternyata emang Artek diakui gitu, pernah dapat penghargaan gitu, dan sampai sekarang juga. Pernah nggak sih kayak udah bikin tangga nih, tapi kadang trouble-nya sampai bikin ini apa, berantakan gitu misalkan. Itu ada nggak? Pernah. Jadi kayak sebenarnya apa ya, istilahnya kita punya deadline gitu. Misalnya deadline-nya tanggal 30 gitu, mestinya kita udah selesai tanggal 28. Tapi during antara tanggal sampai tanggal 28 ini, itu pasti bakal banyak yang terjadi tuh, either itu belum siap lah, atau misalnya konsepnya nggak sesuai nih, belum cocok. Itu pasti ya jadi chaos sih. Tapi sebisa mungkin sih alhamdulillahnya nggak pernah lewat deadline sih gitu. Pasti akhirnya gimana caranya pokoknya harus meet the deadline aja gitu, mau nggak mau gitu.
karena udah sesuai. Karena Iya. apalagi misalnya kalau pitching udah ada tanggal tertentu kan yang udah di appoint gitu, tanggal sekian. Ternyata tanggal sekian nggak bisa, ya kita berarti nggak dapat pitchingnya gitu, nggak bisa ikut pitchingnya kayak gitu. Terima kasih. Kalian semester berapa sih? 5